Oke, halo semuanya. Welcome back hari ini di channel Mr. Trade-in. Dan hari ini kembali kita masuk lagi dalam ISG Daily untuk hari Jumat tanggal 22 September, teman-teman. Dan saya mau info sedikit buat kalian mungkin yang mau join ya untuk grup Telegram, silahkan langsung klik aja linknya di kolom deskripsi. Itu langsung join aja, feel free teman-teman. Jadi silahkan langsung join. Misalkan kalian mau nanya-nanya seputar market ataupun seputar emiten, silahkan teman-teman. Oke, saya hari ini akan mulai dengan data ekonomi ya, yang dimana kita ketahui bersama ya, akhirnya The Fed ini tetap mempertahankan suku bunga teman-teman di angka 5,5% ya. Jadi untuk saat ini The Fed masih tetap mempertahankan suku bunga di angka yang sekarang. Namun kalau berdasarkan pertemuan yang diadakan kemarin ya, bahwa sebenarnya sinyal-sinyalnya itu The Fed akan kembali menaikkan suku bunga sekali lagi sampai dengan akhir tahun ini teman-teman. Jadi tetap kita masih perlu pantau karena suku bunga kelihatannya masih cukup hawkish ya dari The Fed, yang dimana mereka akan tetap berpotensi untuk menaikkan suku bunga demi memerangi inflasi mereka teman-teman. Nah sementara itu juga tadi hari ini jam 2 siang ya ada juga rilis suku bunga dari Bank Indonesia yang juga tetap mempertahankan di angka 5,75%. Ini jadi Bank Indonesia tetap memperhatikan ya dari The Fed bagaimana kebijakannya, dan setelah kemarin The Fed tetap mempertahankan suku bunga, akhirnya Bank Indonesia juga tetap mempertahankan di suku bunga yang sekarang teman-teman. Nah itu ya untuk update sekilas dari berita ekonomi yang dimana untuk suku bunga The Fed dan juga suku bunga Bank Indonesia teman-teman ya. Lalu untuk indeks hari ini secara penutupan akhirnya terjadi koreksi teman-teman, melemah 0,29% di level 6.991 ya. Setelah kemarin kita lihat market kita cukup reject dari resistennya, dan hari ini terlihat ada follow up dari pelemahan tersebut. Yang dimana kalau kita lihat secara banking Bank BCA ini terlihat mengalami koreksi tipis di 9125, lalu Bank Mandiri juga terkoreksi di harga 6000. Kemudian Bank BNI ini menguat tipis di 9600, sedangkan Bank BRI juga terkoreksi tipis 5350 teman-teman. Sedangkan untuk sektoralnya kita lihat hari ini yang hijau dari sektor cyclical, lagi-lagi dari sektor cyclical hijau, dan juga sektor kesehatan ya teman-teman ya. Sedangkan yang melemah dari energi, kemudian perbankan, dan juga teknologi teman-teman ya. Lalu untuk rupiah so far di hari ini masih sama ya di kisaran 15.300-an. Jadi The Fed yang mempertahankan suku bunga itu nggak terlalu mempengaruhi kepada nilai tukar rupiah kita teman-teman ya. Oke, kemudian kita akan lanjut. Nah dari segi teknikal untuk charting di sini kita lihat secara potensi, dimana setelah kemarin walaupun sempat menyentuh ke 7040-an ya, namun ini cukup kurang bagus, reject dari sini, dan terlihat hari ini follow up dengan candle-nya juga kembali merah teman-teman. Dan ini mungkin saya akan naikin sedikit ya untuk resistennya so far. Jadi sementara ini kita untuk pergerakan indeks itu resistnya ada di sekitar 7020 teman-teman. Jadi mungkin ini sebagai resisten yang baru ya sementara waktu ini untuk indeks kita, sampai dengan supportnya itu masih di 6.900-an. Jadi so far ini pergerakannya kalau saya bilang masih dalam fase untuk itu ya sedikit konsolidasi teman-teman di sini. Namun di sini sayangnya reject dari resisten, dan sangat disayangkan kalau misalkan dalam beberapa hari ini market kita nggak mampu untuk lanjut ke atas. Ini ada potensi malah kembali untuk terkoreksi lagi teman-teman ya.
Dan juga tetap waspada untuk potensi kita udah menuju wave 5 dan artinya itu kita akan segera menuju untuk wave yang kedua, which is itu wave koreksi teman-teman. Oke, tetap waspada dan nantinya kita akan tetap update bagaimana untuk progresnya. Namun yang jelas sementara ini untuk resist sementara indeks kita masih di 7020-an. Oke. Nah, hari ini kembali kita akan membahas ya teman-teman beberapa emiten yang di bidang sektor energi baru terbarukan atau EBT yang kita tahu nanti kedepannya akan ada yang namanya bursa karbon teman-teman. Dan ini untuk perusahaan-perusahaan yang memang memiliki emisi yang rendah tentu akan sangat diuntungkan ya dengan adanya nanti bursa karbon tersebut. Nah, kita akan coba pantau apa aja sih emiten-emiten yang bergerak di sektor EBT. Kita akan coba lihat langsung secara teknikal aja untuk beberapa emitennya. Yang pertama ada KIN ya, Kencana Energi Lestari. Ini emiten yang sempat saya juga bahas ya beberapa hari yang lalu di video kemarin-kemarin, teman-teman. Ini hari ini posisinya untuk KIN udah menuju kembali break all time high ya di 1030 dengan closingan yang juga sangat kuat ini, dan bisa di follow up untuk teman-teman semua yang udah pegang dari bawah ya. Ini secara momentum sangat kuat, harusnya cukup bagus, masih bisa dipegang teman-teman. Dan secara prospek ini dengan prospek bisnisnya juga cukup menarik ya, yang dimana KIN ini dia bergerak untuk pembangkit listrik tenaga air dan tentu itu mempunyai emisi yang rendah sehingga akan cukup sangat diuntungkan dengan adanya bursa karbon nanti teman-teman. Nah, untuk KIN mungkin yang mau coba pendek ini setelah kemarin ya KIN berhasil bertahan di atas support di sini di 930 dan hari ini langsung kembali melesat. Dan mungkin buat teman-teman yang mau scalping pendek ya untuk memanfaatkan momentum penguatannya lagi, silakan dicoba aja di dekat support pendeknya di 1005 sampai dengan 1010 teman-teman. Ini merupakan support pendek untuk KIN yang juga merupakan support psikologis ya di angka 1000. Jadi silakan dipantau untuk yang mau spekulasi pendek, tapi tetap diatur untuk money management dan juga tetap disiplin kalau misalkan jebol bisa langsung di-cut ya teman-teman. Jadi untuk KIN silakan dipantau. Yang pertama dari sektor EBT yang masih cukup bisa dipantau. Oke, yang kedua ini dengan Arcora Hydro. Ini juga sektor EBT yang bergerak dengan bisnisnya yaitu PLTA juga teman-teman, pembangkit listrik tenaga air. Ini juga progresnya cukup menarik dan hari ini juga menguat sampai 7% dan juga mencetak harga all time high teman-teman ya di 855. Dan untuk progresnya untuk Arco ini saya rasa juga ada potensi bisa kembali menguat lagi ya setelah berhasil breakout waktu itu di sekitar 750, lalu breakout cukup meyakinkan dan ini harusnya ada potensi bisa kembali juga menguat dengan nanti bursa karbon yang juga diterapkan. Untuk Arco ini juga pasti bisa mendapat keuntungan teman-teman. Nah, secara pendek untuk area supportnya untuk Arco ada di 810 teman-teman. 810 sampai dengan 815. Ini bisa saya bilang sebagai support pendek untuk Arco. Jadi buat kalian yang mungkin yang mau coba spekulasi, silakan tunggu aja di sekitar area tersebut ya di 810 sebagai supportnya. Kemudian untuk yang secara panjangnya, buat kalian yang masih pegang secara, maksudnya udah pegang dari bawah ya, dari posisi lebih di bawah, harusnya bisa di follow up terus nih, karena secara momentum juga
masih kuat, dan secara tren juga bisa terbilang masih cukup sangat uptrend, teman-teman. Oke, jadi itu yang kedua untuk emiten dari sektor EBT. Kemudian lanjut yang ketiga, seperti yang sempat saya bahas juga, teman-teman, dengan PGEO ya, Pertamina Geothermal Energy. Ini pembangkit listrik tenaga panas bumi yang juga tentu dari segi emisinya cukup rendah. Nah, ini juga salah satu emiten yang bisa dipantau menurut saya. Dengan progresnya, kalau kita lihat ini sebenarnya udah menguji ya resisten, teman-teman. Ini untuk PGEO ada resisten di kisaran 1580 sampai dengan 1600. Nah, ini area resisten untuk PGEO. Kalau misalkan berhasil bisa break ke atas resist ini, ada potensi bisa kembali lanjut menurut saya. Tapi kalau misalkan nggak berhasil untuk break, mungkin akan terjadi sedikit koreksi dulu ya untuk PGEO sampai mungkin ke kisaran 1480 sampai ke 1400-an, teman-teman. Jadi untuk PGEO ini potensinya juga masih menarik. Cuman kita masih perlu pantau nih, kalau misalkan dia nggak berhasil breakout ke atas 1600, maka potensinya bisa terjadi untuk sedikit konsolidasi dulu, teman-teman. Mungkin menguji ke kisaran 1420-an sebagai supportnya. Namun yang pegang dari bawah harusnya masih cukup oke, bisa dipantau dengan progres yang terbilang secara trennya juga masih cukup sangat uptrend, teman-teman. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, untuk Barito Pacific BRPT, ini merupakan holding ya yang punya dari Bapak Prayogo. Ini juga cukup menguat signifikan ya. Kemarin juga sempat saya bahas untuk BRPT setelah ada satu emiten yang akan listing, yaitu anak usahanya dengan emiten brand. Itu merupakan anak usaha dari Barito Pacific ini yang bergerak juga di sektor EBT, teman-teman. Nah, tapi untuk BRPT ini saya sih kurang saranin ya, maksudnya kurang rekomen, karena terlihat ini udah deket banget ke area resistnya di kisaran 1500-an, teman-teman. Ini benar-benar udah berada di resist dan terlihat semenjak menguji ke 1500 ini cukup ada rejection ya dari area tersebut. Jadi menunjukkan di area tersebut ini merupakan area resisten yang cukup kuat, dan kalau misalkan nggak mampu untuk ditembus, maka potensi bisa untuk terkoreksi dulu. Dan juga ini kenaikan BRPT udah cukup sangat tinggi. Jadi saya sih nggak prefer untuk kalian masuk di saham-saham seperti ini ya. Karena nanti jatuhnya akan bisa cuci piring, teman-teman. Oke? Kemudian yang keempat, yang kelima, yang terakhir, yaitu dengan emiten Semacom Integrated. Ini merupakan emiten panel listrik, teman-teman. Ini potensinya cukup menarik sih kalau menurut saya untuk Sema ya. Setelah dari IPO dia mengalami koreksi yang cukup panjang, lalu akhirnya bermain konsolidasi dengan supportnya itu di 70-an, 70, dan berhasil bertahan ya di atas support ini. Dan dalam beberapa hari terakhir kita lihat ini ada penguatan yang cukup signifikan dari emiten Sema ini. Dari 75 sempat menguat ya sampai ke 90-an. Kemudian sedikit pullback nih di 80 dan juga berhasil bertahan di 80, dan hari ini juga kembali bisa menguat lagi, teman-teman. Untuk prospek saya rasa cukup bagus ini, secara potensi bisa menguat lagi kalau misalkan momentumnya cukup kuat. Namun ini ada resisten yang perlu ditembus, which is di kisaran 89 sampai dengan mungkin di kisaran 93 ya.
ini area resisten yang cukup penting untuk emiten SEMA ini, teman-teman. Kalau misalkan berhasil di breakout ke atas, harusnya berpotensi bisa kembali untuk menguat lagi ya. Namun tetap perlu dipantau nih, karena so far sampai dengan hari ini progresnya belum mampu untuk menembus area tersebut. Tapi kalau saya lihat secara weekly sih ini ada potensi banget bisa menuju ya sampai mungkin ke kisaran 100-an untuk area yang akan ditujunya. Tapi tetap konfirmasi, kita perlu pantau apakah SEMA ini mampu breakout ke atas 93-an so far. Oke, jadi silahkan dipantau untuk SEMA juga. Mungkin yang mau coba spekulasi untuk lebih ke arah swing ya, kalau ini untuk SEMA teman-teman mungkin, karena pergerakannya cenderung agak lelet ya. Untuk emiten satu ini harus sabar. Mungkin kalau misalkan dikasih di dekat-dekat 80 teman-teman, ini silahkan untuk spekulasi dengan potensi bisa untuk menguat lagi. Oke, jadi itu dia untuk 5 emiten hari ini yang kita bahas, berhubungan juga dengan sektor EBT teman-teman, yang lagi-lagi saat ini lagi cukup ramai, dan apalagi dengan adanya nanti bursa karbon yang akan dirilis, tentu akan memberikan sentimen positif kepada emiten-emiten di sektor EBT itu sendiri. Jadi bisa dipantau untuk tadi 5 emiten yang tadi saya berikan ya. Dan juga berakhir untuk hari ini, teman-teman, terima kasih. Dan juga untuk market, untuk indeks, ini juga tetap waspada. Selama masih belum breakout ke atas 7020 sebagai resisten terakhir ya, maka potensinya bisa terreject dan malah terjadi untuk koreksi lagi, teman-teman. Oke, jadi demikian untuk hari ini, dan berakhir untuk pembahasan kita di dalam IHSG Daily untuk hari Jumat tanggal 22 September di tahun 2023. Dan terima kasih untuk kesempatannya di video kali ini, teman-teman semuanya ya. Jangan lupa untuk tetap lakukan analisa ulang kembali untuk setiap analisa yang saya berikan, dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam trading.